Afghanistan era Ashraf Ghani jatuh jadi keuntungan bagi Xi Jinping. Jatuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat di Kabul dinilai menjadi momen bersejarah bagi Tiongkok. Sebab Presiden Xi Jinping telah lama berpendapat bahwa keamanan Asia harus dikelola oleh orang Asia. Berdasar itu, kerjasama antara Tiongkok dan Afghanistan bersama pemerintahan baru diprediksi akan menguat. Reuters melaporkan Tiongkok kini menunjukkan bahwa mereka dapat membantu menstabilkan Afghanistan secara ekonomi sambil melindungi investasi di dekatnya. Tiongkok dinilai tetap menuai keamanan bahkan ketika kehadiran militer Amerika bertujuan untuk mendorong stabilitas. Beijing membangun atau mendominasi inisiatif regional yang mengecualikan partisipasi Amerika Serikat seperti Organisasi Kerjasama Shanghai dan konferensi tentang langkah-langkah interaksi dan membangun kepercayaan di Asia. Tiongkok selama ini menggelontorkan uang ke infrastruktur, di antaranya melewati jangkauan perbatasan Afghanistan, menghubungkan ke pasar di Eropa dan pemasok energi di Timur Tengah. Giliran Tiongkok kini menampilkan dirinya sebagai kekuatan alternatif untuk pembangunan ekonomi dan keamanan di kawasan. Itu dapat memberikan bantuan investasi dan dukungan teknis. Tiongkok dapat membantu Afghanistan mengeksploitasi cadangan mineralnya yang besar senilai lebih dari 3 triliun US dollar berdasar perkiraan resmi pada tahun 2017. Sendiri telah berjanji untuk menjauhkan diri dari urusan dalam negeri Tiongkok. Namun masih harus dilihat apakah Taliban dapat mengendalikan negara atau tidak. Maklum saja, Presiden dan Wakil Presiden Afghanistan yang sah sudah hengkang dari negara itu. Jika mereka tidak bisa, kemungkinan Tiongkok akan turun tangan. Kekerasan kembali terjadi, pasukan Israel serang warga Palestina yang sholat Jumat di depan Masjid Ibrahimi. Pasukan keamanan Israel menggunakan granat kejut untuk membubarkan kerumunan jemaah muslim yang melakukan sholat Jumat di luar Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat. Setidaknya 1 orang terlihat dibanting ke tanah dan ditendang oleh pasukan Israel. Tidak segera jelas apa yang memicu kekerasan itu. Sheikh Hafsi Abu Neina, Direktur Masjid, mengatakan bahwa warga Palestina menanggapi undangan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama untuk melakukan sholat di masjid seperti yang dilansir pikiran rakyat Cirebon.com dari Al Jazeera. Hal itu bertentangan dengan rencana Israel untuk melanjutkan rencana pembangunan yang akan mengubah beberapa kegunaannya. Sebelumnya Kementerian Pertahanan Israel mengatakan telah memulai proyek di halaman masjid untuk membangun rute yang secara langsung menghubungkan area parkir ke masjid dan memasang lift listrik. Orang-orang Palestina melihat pembangunan itu sebagai cara untuk mengambil alih seluruh tempat yang dibagi menjadi wilayah Yahudi dan Muslim yang terpisah untuk pengunjung Yahudi. Usai adanya rencana itu, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama mengumumkan penutupan semua masjid di kota Hebron. Mereka juga meminta para jemaah untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Ibrahim sebagai bentuk kecaman terhadap pendudukan Israel. Abu Neina mengatakan menerima undangan untuk melakukan sholat Jumat di masjid berarti menunjukkan afiliasi Muslim dengan Masjid Ibrahimi. Sebelum masuknya jemaah ke masjid, tentara Israel menambahkan pasukan di pintu masuknya, menyebarkan tanggul besi di halaman dan memeriksa identitas jemaah dan jurnalis. Seorang saksi mengatakan kepada bahwa pasukan Israel mengizinkan para jemaah untuk memasuki masjid satu persatu. Hal itu mengakibatkan kemacetan di penghalang yang sudah ada sebelumnya yang mengarah ke tempat ibadah. Sholat di masjid biasanya dikenakan pembatasan keamanan yang ketat karena jemaah harus melewati beberapa penghalang dan gerbang elektronik sebelum mencapai tangga menuju tempat sholat. Situs suci itu dihormati oleh orang Yahudi dan Muslim sebagai situs pemakaman para pemuka agama. Masjid tersebut telah dibagi menjadi area beribadah Yahudi dan Muslim setelah
setelah seorang pemukim menembaki jemaah muslim pada tahun 1994, menewaskan 29 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Hebron sering menjadi titik nyala antara pemukim dan warga Palestina. Lebih dari 200.000 warga Palestina tinggal di kota itu bersama dengan beberapa ratus pemukim ultranasionalis Israel yang tinggal di pusat kota yang dijaga ketat dan dilindungi oleh militer. Israel merebut tepi barat dalam Perang Timur Tengah 1967 dan telah mendirikan puluhan pemukiman ilegal di mana hampir 500.000 pemukim tinggal. Palestina menginginkan tepi barat sebagai bagian dari negara masa depan mereka dan memandang pemukiman ilegal sebagai hambatan utama untuk menyelesaikan konflik. Jatuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat di Kabul dinilai menjadi momen bersejarah bagi Tiongkok, sebab Presiden Xi Jinping telah lama berpendapat bahwa keamanan Asia harus dikelola oleh orang Asia. Berdasar itu, kerjasama antara Tiongkok dan Afghanistan bersama pemerintahan baru diprediksi akan menguat. Reuters melaporkan Tiongkok kini menunjukkan bahwa mereka dapat membantu menstabilkan Afghanistan secara ekonomi sambil melindungi investasi di dekatnya. Tiongkok dinilai tetap menuai keamanan bahkan ketika kehadiran militer Amerika bertujuan untuk mendorong stabilitas. Beijing membangun atau mendominasi inisiatif regional yang mengecualikan partisipasi Amerika Serikat seperti Organisasi Kerjasama Shanghai dan konferensi tentang langkah-langkah interaksi dan membangun kepercayaan di Asia. Tiongkok selama ini menggelontorkan uang ke infrastruktur, di antaranya melewati jangkauan perbatasan Afghanistan, menghubungkan ke pasar di Eropa dan pemasok energi di Timur Tengah. Giliran Tiongkok kini menampilkan dirinya sebagai kekuatan alternatif untuk pembangunan ekonomi dan keamanan di kawasan. Itu dapat memberikan bantuan investasi dan dukungan teknis. Tiongkok dapat membantu Afghanistan mengeksploitasi cadangan mineralnya yang besar senilai lebih dari 3 triliun US dollar. Mereka juga meminta para jemaah untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Ibrahim sebagai bentuk kecaman terhadap pendudukan Israel. Abu Neina mengatakan menerima undangan untuk melakukan sholat Jumat di masjid berarti menunjukkan afiliasi Muslim dengan Masjid Ibrahimi. Sebelum masuknya jemaah ke masjid, tentara Israel menambahkan pasukan di pintu masuknya, menyebarkan tanggul besi di halaman dan memeriksa identitas jemaah dan jurnalis. Seorang saksi mengatakan kepada bahwa pasukan Israel mengizinkan para jemaah untuk memasuki masjid satu persatu. Hal itu mengakibatkan kemacetan di penghalang yang sudah ada sebelumnya yang mengarah ke tempat ibadah. Sholat di masjid biasanya dikenakan pembatasan keamanan yang ketat karena jemaah harus melewati beberapa penghalang dan gerbang elektronik sebelum mencapai tangga menuju tempat sholat.